Tetap, tanggal hitam. Oke, kita lanjutkan dengan berita berikutnya, Mona. Ya, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka atau BRI meraup laba bersih sebesar 26,5 triliun rupiah pada triwulan kedua 2025. Direktur Utama Bank BRI Heri Gunardi menyampaikan kinerja keuangan BRI hingga Juni tahun ini menunjukkan tren positif dengan strategi pertumbuhan dana murah yang berhasil mendorong efisiensi biaya dana. Dalam paparan laporan kinerja keuangan triwulan kedua tahun 2025 yang disampaikan Direktur Utama BRI Heri Gunardi, BRI mencatat laba bersih sebesar 26,5 triliun rupiah. Angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang nilainya mencapai 29,89 triliun rupiah. Terjadi penurunan sekitar 11,25%. Meski begitu, Heri mengatakan secara keseluruhan, kinerja keuangan BRI paruh kedua tahun ini telah menunjukkan tren positif dan berkelanjutan. Kinerja ini didorong dengan pertumbuhan total aset sebesar 6,5% year on year atau senilai 2.106,4 triliun rupiah. Di samping itu, dana pihak ketiga (DPK) juga menunjukkan peningkatan yang konsisten sebesar 6,7% year on year. Dengan berbagai inisiatif transformasi yang berjalan, kinerja keuangan BRI pada paruh pertama tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan dengan penekanan pada strategi penghimpunan dana murah atau KASA yang berhasil mendorong efisiensi biaya dana dan menopang fundamental bisnis perseroan. Total aset tumbuh sebesar 6,5% year on year menjadi 2.106,4 triliun. Ya. Dana pihak ketiga atau DPK juga menunjukkan peningkatan yang solid didorong pertumbuhan dana murah atau KASA yang terus menguat. Total dana pihak ketiga secara konsisten ya tercatat tumbuh sebesar 6,7% year on year menjadi 1.482,1 triliun. Nah, kita juga merasa bersyukur bahwa PPOP atau Pre-Provision Operating Profit kita tercatat meningkat ya di semester pertama atau kuartal kedua tahun 2025 ini ada peningkatan secara positif. PPOP kita meningkat sebesar 2,2% ya secara year on year mencapai sebesar 58,3 triliun. Ini mencerminkan solidnya pendapatan operasional BRI. Perbaikan fundamental kinerja tersebut berdampak positif terhadap capaian laba perseroan. BRI berhasil mencetak laba sebesar 26,5 triliun hingga akhir Juni 2025. Di samping itu, PT BRI juga telah berhasil dalam mengelola likuiditas loan to deposit LDR yang menjadi acuannya dengan rasio LDR BRI tetap stabil berada di kisaran 84 sampai 85%. Tak hanya itu, liquidity coverage ratio LCR juga berada di kisaran 150,5%. Menurut Direktur Keuangan dan Strategi PT BRI Viviana Diah Ayu, hal ini telah menunjukkan kondisi likuiditas PT BRI yang sehat dan mampu menyerap risiko sekaligus memberikan fleksibilitas untuk ekspansi bisnis di masa mendatang. Dengan kondisi likuiditas yang cukup terjaga ini, BRI dapat mengelola biaya dana dengan cukup baik di tahun 2025. Kalau kita lihat cost of fund gitu ya, biaya dana secara keseluruhan baik itu berasal dari dana pihak ketiga, dari nasabah maupun dari non dana nasabah gitu ya, cost of fund kita turun. Di tahun 2024 itu di 3,7%, kalau kita lihat di kanan bawah, paruh pertama ini di 3,6%. Hal yang sama juga terjadi di biaya dana pihak ketiga atau biaya dana dari dana-dana yang kita kumpulkan dari nasabah juga mengalami penurunan dari 3,2% menjadi 3% di Juni 2025. Kami berharap bahwa kedisiplinan kami dalam mengelola likuiditas ini dapat menjadi fondasi yang baik di separuh kedua 2025 ini. Kedepannya, PT BRI akan terus menjaga kualitas aset dan meningkatkan efisiensi pendanaan yang berkelanjutan dengan menjalankan program transformasi secara terstruktur, yakni Brivolution Reignite. BRI optimistis untuk terus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan nasional.
Dari Jakarta, Sela Rizky, jurnalis NTV, melaporkan.